Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sampai saat ini saya Al-Fakir masih menyimak dan melihat celotehan-celotehan dari gerombolan para pembenci Nasabah Alawi. Al-Fakir menyimak melalui channel-channel mereka, baik yang ada di YouTube, di TikTok, di Facebook, dan tidak lupa saya Al-Fakir setiap kali menonton channel-channel mereka, tidak lupa selalu membaca ta'awud, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan berdoa Allahumma inni a'udzubika min fitnati firqatil imadiyah. Ya, Allahumma inni a'udzubika min fitnati firqatil imadiyah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari fitnah golongan atau kelompok Imadiyah. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku semuanya sebangsa setanah air, seakidah, sesama umat Islam, ahlu sunnah wal jamaah, dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat taufik hidayah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta Allah tetapkan kita ala nahjil istiqomah, ala siratil mustaqim, sehingga kita tergolong menjadi bagian daripada firqah an-najiyah, yaitu kelompok-kelompok atau jam'iyah firqah yang akan selamat nanti di yaumil mahsyar. Saudaraku dimanapun berada, pada konten kali ini izinkan Al-Fakir kembali untuk mengungkapkan isi hati dan pikiran Al-Fakir. Ya, sambil kita ngobrol santai, sambil ngopi, sambil menikmati sebatang rokok, kita rileks-rileks saja. Menanggapi tentang tingkah dan pola perilaku gerombolan sekte Imadiyah ini, yang kelihatannya selama ini sangat pede, percaya diri dalam upayanya untuk menjauhkan warga NU, warga Nahdliyin, menjauhkan dari para habaib, untuk menanamkan kebencian terhadap para habaib, bahkan untuk menekan PBNU, bahkan sekarang sudah mulai mengancam PBNU, katanya akan menggerutuk PBNU. Ya, mungkin yang mereka mau adalah agar PBNU ini mengeluarkan fatwa resmi kalau PBNU mendukung testis bodong dari si Kimat, si calon bupati yang gagal ini. Dan itu artinya kalau sampai terjadi, mereka merasa menang. Ya. Meskipun sebenarnya dari PBNU sendiri tidak akan semudah itu. Karena PBNU ini sekarang dipegang, yang berada di PBNU ini kiai-kiai dan ulama-ulama yang tidak sembarangan. Mereka alim, alamah, mereka sangat mempertimbangkan antara maslahat dengan mafsadah, dan sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dan mereka sangat tidak menginginkan perpecahan di tubuh NU, khususnya pada umumnya perpecahan sesama anak bangsa. Ya, karena si testis ini, si testis bodong ini, ya, Al-Fakir menyebutnya si testis saja, tidak tesis ya. Kalau tesis itu kan karya ilmiah, ya. Tapi Al-Fakir menyebutnya dengan testis bodong aja, ya. Dari yang ditulis oleh calon bupati yang gagal, stres, akhirnya dia keluar-keluar, ya. Yang sebenarnya ini hanya menjadi pemecah belah umat, ini fakta. Menjadi pemecah belah umat, mengganggu kerukunan ketentraman sesama warga Nahdliyin, sesama ahlu sunnah wal jamaah.
Gerombolan sekte Ahmadiyah ini wa ashabihi walladzina tabi'ahu bil fujur wal fusuk, beserta para gerombolan bekicot-bekicot dan kecoa-kecoa yang setia menjadi pemujanya selama ini, menjadi tim horenya yang cuma ramai keluar-keluar di medsos, tapi apa yang mereka keluar-keluarkan hasilnya di dunia nyata dan fakta hanya sebatas entut munjuk alias zong, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Meskipun ada pengaruhnya ya sedikit, tidak signifikan, tidak banyak berpengaruh pada warga Nahdliyin. Sebenarnya tidak ada apa-apanya, tidak ada pengaruhnya bagi para warga Nahdliyin yang sejati, ya. Warga Nahdliyin yang sejati, yang masih sami'na wa atokna pada kiai, yang masih sami'na wa atoknya kepada para ulama. Karena ciri khas daripada warga Nahdliyin itu sangat tunduk dengan dawuh-dawuh para ulama dan dawuh-dawuh para kiai. Dan NU ini bukan sembarangan, orang-orang NU ini banyak orang alim, banyak santri-santri, ya, bukan sembarangan. Sehingga mayoritas umat Nahdliyin masih solid. Faktanya mayoritas umat Nahdliyin masih solid dan tunduk terhadap kiai-kiai dan para ulamanya. Ya, kalau di kalangan kiainya yang ada yang kelihatan condong mendukung si testis iblis ini, ya bisa dihitung kok dengan jari. Dan sangat kelihatan jenisnya, jenis kiainya seperti apa, maksudnya jenis kiainya seperti apa, kelompoknya siapa, ini kan bisa kelihatan. Yang pertama, yang sudah bawaan menyimpan dendam dan dengki, hasut dengan para habaib sejak dulu. Jadi kalau ada tokoh, ya, atau mungkin bisa dikatakan agak-agak mampu kiai, atau mungkin memang kiai betulan, itu yang memang sudah bawaan, memang menyimpan dendam dan ada masalah dengki, hasut dengan habaib sejak dulu. Bukan karena si testis iblis ini, ya. Cuman saja memanfaatkan momen polemik nasab ini untuk meluapkan dan melampiaskan dendam dan kebencian serta sakit hatinya yang selama ini terpendam, ya, kebencian kepada para habaib, ya, dengan berbagai alasan dan sebab. Banyak sebab lah, ada yang karena iri, dengki, ya. Kemudian yang kedua, memang tokoh-tokoh ini yang sudah terpapar virus pilis, ya, saya ulangi, yang sudah terpapar virus pilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Tokoh yang agak memiliki pengaruh ya cuma itu saja, bisa kebaca dari track recordnya yang memang anti habaib sejak dulu. Kemudian yang ketiga, dari kalangan non tokoh agama, ya, para pendukung testis iblis ini, kalau dari kalangan non tokoh agama ya bisa kebaca juga. Mereka ini para militan pendukung ideologi komunisme. Cuman mereka tidak mungkin mempublikasikan, tidak mungkin jujur terang-terangan sebagai komunis, karena komunis dilarang di negeri ini. Mereka menyebar masuk ke berbagai link, ada yang melalui menguasai media massa, masuk ke partai-partai politik, dan bahkan membuat organisasi-organisasi kemasyarakatan. Untuk menyembunyikan ideologi mereka, ya mereka menggunakan stempel palsu. Stempel palsu mereka apa? Ya atas nama NKRI harga mati. Biasanya kayak gitu. Stempel palsunya menggunakan stempel palsu NKRI harga mati untuk menutupi jiwa komunis mereka. Dengan slogan palsu mereka, ya, yaitu mereka sering mengucapkan aku Pancasila, aku Indonesia, aku asli pribumi Nusantara. Padahal mereka tidak lain cuman jongos-jongos bayaran, para penjilat pengemis suaka dari para agen-agen komunis dan Zionis di Indonesia, yang sejatinya mereka adalah anti-Islam dan anti-Pancasila. Kemudian para kecoak-kecoak yang sering muncul melalui channel-channel mereka, bahkan melalui komentar-komentar busuk mereka di kolom-kolom komentar di channel kontra testis bodong junjungannya. Kalau mereka sering muncul di komentar-komentar di channel-channel YouTube yang mereka yang kontra dengan junjungannya ini, yang tidak jelas apa agamanya, tidak jelas akidahnya, tidak jelas ilmu pengetahuan agamanya. Ada lagi bisa kita lihat
para pendukung testis iblis ini adalah para gerombolan dukun dan juga tukang klenik. Bisa dilihat kan, yang menjadi pendukung si testis iblis ini, ada juga yang penampilannya itu kelihatan sekali dari statement-statementnya, yaitu gerombolan dukun dan tukang klenik, pemuja jin dan setan. Bisa kebaca dari cara penampilannya, dari statementnya yang sangat provokatif dan juga radikal, penuh dengan kebencian terhadap para habaib dan para ulama yang masih mencintai dan menghormati para habaib di negeri ini. Ada lagi para pendukungnya ya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat faktanya, fakta mayoritas ya, mayoritas kiai-kiai dan juga ulama-ulama NU khususnya, itu sebenarnya masih satu ijma, masih satu kesepakatan, yaitu tetap mengakui nasab Alawi itu mutasil bi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengkotek, tidak terputus, dan masih mengakui bahwa nasab Alawi adalah min dzurriyyati Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau boleh Al-Fakir berpendapat ya, dan berkeyakinan bahwa NU ini terlalu sakti untuk dihancurkan oleh misi jahat mereka. NU terlalu sakti untuk dihancurkan oleh misi jahat mereka. Umat Nahdliyin tidak semudah itu untuk dipecah belah. Semua itu karena barokahnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga karena karomah daripada para ulama-ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena insya Allah saya yakin warga Nahdliyin yang sejati itu lebih percaya dan selalu sami'na wa ata'na dengan dawuh-dawuh para kiai sepuh. Ya, lebih percayalah, lebih tunduk terhadap fatwa-fatwa ataupun dawuh-dawuh daripada ulama dan kiai sepuh daripada percaya karo cangkeme pembuat testis iblis dan gerombolannya. Saya yakin itu warga NU yang sejati. Ya insya Allah ini warga NU yang beruntung, yang mereka tidak terpengaruh oleh fitnah-fitnah daripada gerombolan si sekte Imadiyah ini. Kemudian izinkan Al-Fakir sebagai penutup ya. Al-Fakir ingin ngalap barokah, ingin bertabaruk dengan membacakan dawuh atau tulisan dari Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah, yaitu Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ardah. Di dalam kitab beliau yang sangat tidak asing lagi bagi warga Nahdlatul Ulama, yaitu kitab Ar-Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga saya dan kita semua yang tetap tegak lurus mengikuti serta mencontoh akhlak dari para ulama-ulama NU yang masih mencintai dan menghormati para habaib. Semua ini menjadi wasilah kita semua diakui sebagai murid daripada Mbah Hasyim Asy'ari dan diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi, serta kita akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Kemudian kita dipertemukan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pecinta keturunan-keturunannya, bukan sebagai pembenci duriyah-duriyahnya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif di dalam kitab pada halaman yang keempat ini, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, lanjutan daripada muqaddimah. Qala al-mu'allif wa masarul muslimin al-yawma asaddu hajatan ila dhalik, ay ila hadzal kitab. Kaum muslimin di zaman ini sangat membutuhkan sekali ya terhadap kitab ini untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk diamalkan, untuk menjadi pegangan. Wa qad ihtalatu fihim al-afadilu bil aradil, karena sudah bercampur antara orang-orang yang utama, orang-orang yang memiliki fadilah dan juga orang-orang aradil, itu orang-orang yang rendah. Wal tabas alaihim al-haqqu bil batil,
dan sudah terjadi iltibas, sudah serupa, sudah bercampur, sulit membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bahkan nampak sekali di depan mata kita, sama-sama kita lihat, wa tasaddaru lil fatwa kullu jahilin. Orang-orang bodoh sudah banyak yang berfatwa dan banyak juga yang mengikutinya. Ya. Mereka berfatwa tanpa ilmu, tapi banyak juga yang menjadi pengikutnya. Siapa mereka? Mimman yaksuru itroku an fahmi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat sedikit pengetahuannya tentang memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian faja'al kitabu bil idah wa tadqiq. Kemudian datangnya kitab ini, kitab Ar-Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini, untuk menjadi penjelas dan juga memberikan penjelasan secara tadqiq, yaitu dengan lembut, yang di situ ba'idan anit talbisi wa tazwik, yabta'idu an nawaqil jahli wa dolal. Kemudian tujuannya adalah agar umat Ahlussunnah wal Jamaah, warga Nahdliyin ini dijauhkan ya dari terjatuh di dalam kebodohan dan juga kesesatan. Wa yakunu muwafiqina fil aqwali wal af'al. Wa kaifa la? Wa kaifa la, bagaimana tidak? Wa qad kana mu'allifhu al-alamah Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah taala min akabir ulama Indonesia. Siapa yang tidak kenal beliau? Karena beliau Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah adalah min akabir ulama Indonesia, adalah pembesar daripada ulama Indonesia. Beliau sekaligus suamin muasisi Jamiyati Nahdlatul Ulama. Beliau adalah pendiri, pencetus daripada Jamiyah Nahdlatul Ulama, suatu jamiyah yang masyhur. Wahia jamiyatun ma'rufatun biquwati tamasukihim bisunati khatimin nabiyyin wa sittati i'timadihim ala khittati aslafihim as-salihin. Jamiyah Nahdlatul Ulama, Jamiyah Nahdlatul Ulama adalah jamiyah yang ma'ruf, yang terkenal, sangat kuat sekali berpegang teguh kepada sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, sebagai nabi yang terakhir, penutup para nabi. Wa siddati i'timadihim ala hittati aslafihim as-salihin, dan sangat berpegang teguh, iktimat kita tanggenan bahasane terkipe, kepada jalan pikiran ulama-ulama salafus saleh. Fajaza Allahu ta'ala mu'allifahu khairan kasiran. Amin. Wa ghafara lahu amin. Wa li usulihi wa furu'ihi. Amin. Innahu kana ghaffara. Wa nafa'a bihi bi ulumihi al-muslimin. Amin. Wa ja'ala ilmahu min ihya'i sunnati sayyidil mursalin. Amin. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga saja dengan membaca kitab beliau ini kita mendapatkan barokah, bertabaruk. Sekian konten Al-Fakir kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya karena kebodohan dan kejahilan daripada Al-Fakir. Tidak ada tujuan apapun, tidak ada tendensi apapun melalui konten-konten Al-Fakir, hanya semata-mata untuk menunjukkan loyalitas Al-Fakir sebagai warga Nahdliyin, kecintaan Al-Fakir kepada para ulama-ulama NU dan juga para habaib, dan menginginkan persatuan tetap terjaga sesama warga Nahdliyin, sesama umat Islam, sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab.